Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama saya Gifar di kelas ANJ nih. Gak kerasa nih ya, kita udah sampai di penghujung tahun 2020. Tentunya banyak yang terjadi dan banyak yang bisa kita pelajarin dari tahun 2020. Terutama dari segi kita cara berjualan di sosial media. Nah, seperti yang kita tahu juga nih, jadi pada tahun ini nih ya, kita bisa ngelihat kalau lebih dari setengah populasi di bumi ini udah ngegunain yang namanya sosial media, entah itu Facebook, entah itu Instagram. Dan kalau kita lihat nih ya, kita bisa ngelihat kalau si jumlah orang yang menggunakan sosial media itu jadi potensi yang besar buat kita, besar banget gitu. Di setiap bisnis yang ada di dunia gitu. Mau itu bisnis itu gede, mau bisnis itu juga kecil gitu. Itu penting banget gitu. Dengan adanya sosial media itu kita nunjukin bahwa kita tuh perlu banget untuk tampil di sosial media dengan jumlah yang segitu besarnya, itu 3,5 miliaran, berarti lebih, hampir 4 miliaran. Nah, kita juga pasti bertanyakan, dengan potensi yang sebesar itu apa sih harus kita lakuin gitu supaya kita bisa berhasil berjualan di sosial media untuk bisnis kita di tahun depan. Nah, disinilah ntar saya bakal coba kasih tips tentang gimana caranya kita nyusun strategi yang tepat buat berjualan di sosial media di tahun 2021. Nah, yang pertama nih ya, yang harus kita lakuin untuk mempersiapkan tahun 2021. Kita harus nentuin tujuan nih, strategi jualan kita di sosial media tahun depan. Karena hal ini yang paling penting dari semuanya. Karena kalau kita nggak punya tujuan yang jelas untuk tahun depan ya, kita harus jualannya kayak gimana, strateginya apa yang bakal kita targetin untuk tahun depan, kita bakalan kesulitan juga dapetin perkembangan yang signifikan buat sosial media kita, sosmed jualan kita gitu. Nah, apa yang kita cobain di sosial media itu selama berjam-jam, kalau kita nggak ada rencana itu bakal terbuang sia-sia, dan uang yang kita keluarin untuk kita pakai buat jualan di sosial media juga bakalan sia-sia. Nah, untuk dari itu kita harus nyiapin strategi yang tepat nih, tujuan yang tepat untuk berjualan di sosial media. Kita mau fokus kemana dulu nih, tapi ingat juga tujuan yang kita pilih itu harus realistis buat bisa dilakuin juga, karena banyak juga orang-orang yang nargetin terlalu kurang realistis sehingga mereka keteteran atau mungkin jadi kelelahan atau mungkin jadi males karena targetnya nggak tercapai. Jadi lakuin target yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita bisa. Contohnya, kita nargetin tahun depan pengen naikin followers sejumlah 5.000, entah itu bisa 10.000. Kita juga bisa nargetin, kita tahun depan setiap bulannya pengen nargetin misalkan 10 pelanggan baru gitu. Atau mungkin tahun depan saya pengen bikin komunitas buat brand saya. Atau mungkin bisa juga kita ngincer gimana caranya postingan kita bisa dapetin likes lebih banyak dari sebelumnya. Mungkin likesnya 100% lebih banyak, 200% lebih banyak. Itu bisa kita targetin. Nah, itu pentingnya tujuan yang harus kita tentuin. Tahun depan kita harus mikirin nih, tujuan apa yang bakal kita ambil untuk berjualan di sosial media ini. Nah, yang kedua, di tahun depan tuh kita harus tahu juga, kenal juga tentang audiens atau followers kita gitu. Nah, setelah kita nentuin target yang realistis untuk sosmed jualan kita, sekarang waktunya kita harus ngenalin juga nih, harus kenal gitu. Siapa yang like foto kita, siapa aja followers kita, dan kita perlu tahu gitu pelanggan kita tuh seperti apa gitu, dan apa yang mereka sukai. Dengan kata lain, kita harus bikin yang namanya brand persona atau kepribadian brand kita yang didapetin dari apa yang telah kita pelajari tentang audiens kita. Nah, apa itu brand persona tuh? Kita bisa, contohnya, kita bisa cari tahu kebanyakan yang follow akun jualan kita itu usianya berapa tahun, terus pekerjaannya apa, juga pendapatan rata-ratanya berapa, tempat tinggal mereka di perkotaan kah,
atau di daerah kah, dan apa aja sih yang mereka sukai gitu. Nah, kita jadiin itu sebagai sebuah kepribadian. Misalkan, oh ternyata pembeli saya 30 tahun, terus pekerjaannya pegawai swasta, pemasukan rata-ratanya misalkan 5 juta, terus tempat tinggalnya di daerah, dan yang mereka sukai mungkin misalkan drama Korea gitu. Nah, itu kita harus kita nemuin alur, berarti kita harus buat konten tuh seperti A, cara berkomunikasinya seperti B gitu. Penting banget karena dengan kita tahu brand persona kita atau kepribadian sosmed kita bisa menyesuaikan konten kita dengan audiens kita. Jangan sampai kita udah ngeluarin waktu berjam-jam, ngegunain waktu berjam-jam buat bikin konten, taunya kontennya gak sesuai dengan audiens kita atau gak masuk gitu, gak sesuai dengan apa yang audiens kita suka, dan secara gak langsung itu akan bikin sosmed kita perlahan-lahan jadi tenggelam. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan contoh yang baiknya nih ya, contohnya ada perusahaan namanya tuh Lego. Lego tuh kan brand mainan kan. Kalau mainan pasti kita image-nya pasti target pembelinya anak-anak. Mungkin akan kesulitan kalau kita jualan ke anak-anak kan. Dari sisi lain mereka belum punya pendapatan, belum punya pekerjaan untuk membeli sebuah Lego. Nah, dari situ kita ambil gimana, berarti kita ngambil angel yang lebih baik. Berarti kita harus nargetin orang tuanya, bukan anak kecilnya. Dari situlah berarti kita harus bikin si Lego tuh untuk brand anak-anak, tapi kita targetin ke orang tuanya. Berarti untuk nargetin ke orang tua kan berarti gimana caranya kita bisa nunjukin kepada orang tua bahwa nih Lego itu mainan yang bisa ningkatin kreativitas anak-anaknya gitu. Nah, jadi kita harus pelajarin audiens kita dan kita ambil pelajaran dari si Lego. Dan misal kayak kan tadi si Lego kan nggak logis nih kalau kita jualan ke anak-anak, berarti kita harus nargetin ke orang tua dengan bahasa yang lebih sesuai. Kita juga gitu, misalnya kita punya jualan produk kita gak sesuai dengan audiens yang target kita, berarti gimana caranya kita bisa ngejembatanin konten kita dengan target audiens kita gitu, minimal ada penghubungnya gitu. Yang ketiga, kita harus mempelajari kompetitor kita. Jadi kita harus tahu banget tentang kompetitor kita. Jadi brand mana aja yang jualan produk yang serupa dengan kita, dimana tentunya kan berarti dengan brand sesuai dengan kita pastinya juga kan konten-kontennya bakal serupa dengan kita kan gitu. Jadi kita harus bikin list siapa aja sih kompetitor kita. Kita juga harus ngegali informasi tentang apa aja yang mereka lakuin di sosial media, konten apa aja yang bikin mereka jadi viral atau berhasil gitu, dan siapa sih target pasar mereka. Nah, kita butuh jawaban itu semua untuk bisnis kita. Kita juga harus cari tahu kekuatan atau kelemahan mereka, pelajarin kekuatan mereka dan bikin yang serupa gitu. Mereka nih, mereka positifnya ini, nah kita coba sesuaikan gitu, kita tiru gitu, tapi bukan sepenuhnya mengcopy gitu ya. Kita mengambil apa yang baik dan kita merubahnya menjadi lebih baik lagi dan terlihat, dan bikin si kekuatan itu jadi kekuatan milik sendiri, bukan kekuatan yang sama dengan yang lain. Dan juga kita harus bisa jadiin kelemahan mereka sebagai pelajaran buat kita, jadiin kesempatan buat kita untuk mengisi kelemahan itu menjadi kekuatan bagi kita gitu. Contohnya misalkan mereka jagonya di Instagram, nah kita bisa ngisi kosongan itu. Mereka jago di Instagram tapi Facebooknya kurang bagus, berarti kita untuk mengisi kosongan itu menjadikan kekuatan kita, berarti kita harus berjualan di Facebook gitu. Yang mana kita pokoknya harus bisa manfaatin semua peluang atau semua kesempatan itu jadi hasil yang lebih baik buat bisnis kita. Yang keempat, kita harus bisa mempelajari konten kita. Kita harus ngelihat nih, selama setahun ke belakang konten kita dapat berapa likes rata-ratanya. Konten kita yang mana aja sih yang bikin brand kita dikenal banyak orang, konten seperti apa yang bikin jualan kita jadi viral gitu. Dan kita lihat juga mereka aktif pakai sosmed itu di jam berapa aja gitu. Dan kita juga harus tahu hashtag apa aja yang paling berhasil untuk kembangin konten kita, karena hashtag itu salah satu elemen yang bener-bener walaupun kecil atau sederhana itu bisa ngebantu banget buat bikin brand kita dikenal atau lebih luas lagi gitu.
Nah, kita harus ngelis itu semua, ngedata itu semua, yang mana itu jadi bahan pelajaran kita untuk berjualan di tahun depan. Kita bisa ngelihat data itu semua, ada kalau di Instagram, ada di Insight, Facebook juga ada, bisa lihat juga di statistik. Kita pelajarin itu semua dan improvisasi untuk tahun depan gitu guys. Selanjutnya, kita harus lebih kreatif juga nih dalam bikin konten. Karena kalau kita udah ngejalanin jualan lewat konten, kita pasti tahu juga kan betapa pusingnya gitu bikin konten. Walaupun emang beratnya kita bikin konten yang kreatif dan pusing juga, tapi justru konten yang bagus itulah, konten yang bikin kita pusing itulah yang bakal bisa menarik perhatian banyak orang untuk follow akun sosmed kita, like postingan kita. Nah, supaya kita, tapi ada tipsnya juga nih, supaya gimana caranya kita nggak lebih pusing lagi dalam proses pembuatan konten. Contohnya gini, kita bisa lihat aja nih kompetitor kita atau mungkin brand-brand besar, mungkin brand kosmetik nih, kita lihat siapa yang besar nih brandnya. Nah, kita bisa lihat mereka dan jadiin inspirasi buat kita gitu. Tapi bukan berarti, balik lagi, bukan berarti kita nggak copy ya, bukan meniru sepenuhnya gitu. Justru kita cari tahu gimana caranya mereka bikin konten, komunikasinya seperti apa, dan gimana mereka bikin followers mereka atau audiens atau pengguna sosmed mau ngedenger konten mereka, mau ngeliat konten mereka, mau neken tombol like postingan mereka. Dan juga ngelihat copywritingnya gimana, desainnya seperti apa, dan kombinasiin itu semua dengan ide yang sudah kita tergambar sebelumnya tentang gimana caranya bikin konten atau konten seperti apa yang bakal kita bikin. Kombinasiin dengan brand-brand yang udah berhasil gitu. Kombinasiin dan akhirnya kita satuin jadilah konten khusus buatan kita sendiri. Jadi orisinil. Jangan sampai kita nge-copy gitu. Selanjutnya yaitu menggunain jasa influencer atau kolaborasi sama influencer. Karena influencer itu sekarang jadi bisnis yang benar-benar gede gitu. Kita lihat kan orang-orang ngedengerin apa yang diomongin sama influencer, apa yang disaranin sama influencer, yang mana kita bisa belajar bahwa oh emang ternyata influencer tuh punya pengaruh juga gitu buat bisnis atau mungkin buat orang-orang gitu. Dan kita juga pasti ngelihat kan banyak juga brand-brand atau bisnis yang nggunain jasa influencer buat ngepromosiin produk mereka. Kita juga tahu, kita bisa belajar dan kita juga bisa ngelakuin yang serupa dengan mereka, yaitu dengan berkolaborasi sama influencer yang sesuai dengan kategori kita. Misalkan oh kita brand kosmetik, berarti kita juga harus nih siapa misalkan beauty vlogger atau mungkin reviewer produk-produk kosmetik untuk berkolaborasi dengan brand kita. Karena secara sadar atau nggak sadar apa yang mereka rekomendasiin gitu ya, misal kita kolaborasi nih ya, kita minta mereka untuk menggunakan produk kita review gitu lah, dan ternyata responnya positif, dia menyukai produk kita, dia ngasih review positif tentang produk kita, dia ngepromosiin produk kita, dan secara sadar atau nggak sadar orang-orang atau mungkin penggemar si influencer itu terpengaruh sama apa yang dia promosiin atau dia saranin, yang otomatis audiens itu atau fans itu juga bakal berpindah ke kita. Mereka juga langsung mau memperhatikan kita, mau beli produk kita gitu, dibandingkan sebelumnya gitu. Tapi gak semua influencer bakal bekerja buat kita. Kita juga harus mengkurasi atau apa ya, nyeleksi gitu. Nyeleksi influencer mana aja nih yang cocok buat kita. Contohnya kita jangan sampai milih influencer yang terlalu banyak ngepromosiin produk-produk gitu. Karena semakin banyak produk gitu, misal dia promosiin produk kosmetik A, B, C, D, otomatis kan dia si si penontonnya atau fansnya kan pasti kebingungan brand mana sih yang sebenarnya dia rekomendasiin. Jadi kita harus selektif juga, jangan sampai kita salah memilih influencer. Jadi kita harus milihlah influencer yang benar-benar paham tentang produk kita, dia nggak nggak milih nerima semua tawaran untuk promosi produk gitu. Dan kita juga harus milih influencer yang senang berinteraksi sama fansnya. Kita juga harus milih influencer yang senang ngasih pendapat atau pandangan tentang suatu hal, yang otomatis kan influencer yang seperti itu tuh contohnya kayak dia paham
atau expert tentang suatu kategori atau produk yang kita bakalan jual, senang berinteraksi sama fansnya juga atau audiensnya, dan dia juga senang ngasih pendapat, otomatis kan influencer tersebutlah yang bakal didengarkan oleh followersnya, karena dia itu memiliki karisma atau memiliki kepribadiannya sendiri gitu, punya pendiriannya sendiri gitu, yang mana dia tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Nah itulah, kita harus milih influencer seperti kayak gitu, karena influencer seperti itulah yang bakal didengarkan oleh fansnya atau penggemarnya. Nah yang terakhir, kita harus sering-sering belajar dan adaptasi strategi kita atau cara jualan kita. Jadi kita harus sering banget nih mempelajarin strategi kita cara berkala, apakah itu berhasil atau enggak, karena kita nggak akan bisa ngelakuin sebuah strategi atau sebuah teknik jualan sekali berhasil, walaupun ada itu pasti sebuah keajaiban gitu. Jadi banyak perubahan yang harus kita coba, banyak perubahan yang harus kita coba dari waktu ke waktu, bangun strategi yang baru, pelajari gitu, apakah itu bekerja atau enggak. Kalau enggak, kita harus cari tahu kenapa itu enggak berhasil, dan kalau berhasil kita cari tahu juga, oh kunci berhasilnya itu dari mana gitu, dari apa yang telah kita baca atau riset, lihat kayak cek postingan, cek jumlah like, cek jumlah followers, cek penjualan gitu. Jadi gitu. Nah itulah yang harus kita pelajarin di tahun 2021. Kita harus ingat kalau sosmed itu luas banget gitu, gak mungkin kita bakal bisa berhasil dalam waktu singkat. Itu bakalan susah banget buat kita, dan hampir mungkin dibilang hampir bener-bener susah buat bisa sukses dalam waktu singkat gitu. Tapi kalau kita mau terus belajar, mau adaptasi, dan terus mau berusaha hingga dapetin strategi yang terbaik, kita pasti bakalan jadi pemenang, dan pasti hasilnya berimbas kepada penjualan, jumlah followers atau jumlah likes, jumlah engagement kita, atau mungkin jumlah visit, profile visit kita lebih besar berlipat-lipat dari sebelumnya. Nah, jadi itu buat kelas kali ini. Semoga teman-teman paham dan teman-teman langsung mau mempraktekkan apa yang saya coba share gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Pantengin terus channel YouTube-nya K2A4, karena nanti saya bakal terus share tentang tips-tips bisnis, tips-tips buat berjualan buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di kelas selanjutnya.